Mendekati Pekan Suci yang akan diawali dengan Minggu Palma besok Minggu. Hari ini konflik orang-orang Yahudi dan Tuhan Yesus semakin tajam. Bahkan boleh kita mengatakan semakin ngeri. Di dalam awal Injil Suci disampaikan demikian. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Di awal bacaan sudah diberi gambaran orang-orang Yahudi. Berarti tidak hanya satu atau dua atau tiga, banyak orang mau melempari Tuhan Yesus dengan batu. Kita bisa membayangkan situasi yang sangat ngeri. Bayangkan ibu bapak di kampung atau di RT RW, seluruh anggota RT atau RW mau melempari rumah kita dengan batu. Bayangkan itu. Nah, kita sejak Minggu Prapaskah kelima diajak gereja untuk merasakan konflik yang semakin tajam itu. Dan semoga kita sungguh menjadi orang Katolik yang dimampukan menemani, menyertai, berjalan dengan Tuhan Yesus yang mau sengsara. Dan semoga kita boleh merasakan Tuhan kita yang karena mau menyelamatkan kita harus menderita. Semoga kemudian semakin tumbuh cinta yang agung, cinta yang besar kepada Tuhan, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin mencintai Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Dan bayangkan di sini, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Ketika seorang atau boleh dikatakan orang-orang Yahudi itu dikuasai oleh kebencian, sungguh menjadi buta. Roh jahat, kekuatan yang negatif sungguh menguasai, di mana Tuhan mengatakan banyak pekerjaan yang baik yang berasal dari Bapakku kuberikan, kuperlihatkan kepadamu. Namun pekerjaan yang baik itu sama sekali tidak dianggap, sama sekali tidak dilihat oleh orang-orang Yahudi. Inilah menjadi tanda pribadi yang dikuasai kebencian, pribadi yang di dalam hatinya ini dikuasai oleh roh jahat, tidak mampu melihat kebaikan. Dia buta, malah marah-marah, menghujat, menuduh Tuhan, menghujat Allah. Nah, kita bisa merenungkan hidup kita, apakah roh jahat itu juga menguasai diriku? Apakah aku ini pribadi yang dikuasai kebencian juga, di mana tidak mampu melihat kebaikan
sesama. Nah, semoga menjadi permenungan kita sebagai pribadi yang hidup bersama orang lain, sehingga kita adalah pribadi-pribadi yang dikuasai cinta, dikuasai roh Tuhan, yang sungguh mampu melihat kebaikan Tuhan, kebaikan sesama. Dan semoga dengan demikian kita boleh semakin menjadi pribadi yang sungguh layak disebut murid-murid Kristus, yang mencintai Kristus, yang setia kepada Kristus, yang mau berjalan bersama Kristus yang menderita. Sehingga nanti kalau dalam kehidupan ini sangat mungkin kita mengalami hidup sebagai murid Tuhan, mengalami salib, mengalami sengsara, mengalami sesuatu derita, kita dimampukan menjalani seperti Tuhan dengan tenang, dengan mantap, dengan yakin. Dan di sini dikatakan orang-orang Yahudi mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Ketika saatnya belum tiba, ketika kuasa Allah menaungi kita, bahkan orang-orang Yahudi tidak mampu menangkap Yesus karena Tuhan belum mengizinkan. Nah, semoga kita juga semakin diyakinkan ketika kita semakin beriman. Mungkin salib itu sekarang ada, mungkin salib itu kita alami, namun ketika kita setia, ketika kita mau menemani Tuhan Yesus, semoga kita pun dijaga, dipelihara, dilindungi, diberkati oleh Tuhan kita, sehingga kita semakin yakin dalam nama Tuhan Yesus selalu ada rahmat yang dicurahkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.